Pas di lari itu badai dia. Strong. Awal ya soalnya ya Iya, iya. masih gendut banget gitu. Mungkin dari itu sih pergeseran trennya. Makanya yang paling mudah dan mungkin yang paling murah dicari itu ya lari. Karena Semua kan itu tren ada positif ada negatifnya. Kalau Kalian orang masih gendut, kurusin. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Senang sekali bisa menemani kalian kembali di podcast kami. Nah, di podcast kali ini aku pengen ngebahas yang lagi ngetren sekarang nih di sosial media. Salah satunya adalah lari. Karena banyak banget aku lihat di sosial media orang-orang pada nge-upload hasil lari di Strava. Bahkan ikut fun run, ada lagi yang ngebeli sepatu running nih. Nah, fenomena ini tuh ngebuat orang jadi bertanya-tanya, kenapa sih olahraga lari ini jadi tiba-tiba trending? Apakah masyarakat sudah sadar pentingnya hidup sehat atau cuma ikutan tren? Oke, kali ini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani sama salah satu anggota dari komunitas lari di Singaraja, yaitu Early Miles. Halo Kak, apa kabar? Indra. Rani. Ya, Rani. Ya, boleh di spill nih kesibukannya apa? saya karyawan swasta. Jadi saya juga bapak-bapak seperti itu. Ini untuk keseharian ya. Ya. Jadi ya saya pegawai swasta sebagaimana umumnya yang kerja 9 to 5. Seperti itu Rani. Oh Ya, gitu. Terus sejak kapan nih mulai aktif lari. Oh gitu. Ya. Awalnya itu sih 2024 bulan Agustus. Jadi saya belum lari sih waktu itu, masih jalan doang karena kan saya mantan obesitas dulu. Oh gitu. Jadi dulu itu berat badan saya awal-awal itu 106 kilo. Nah sekarang pas Tungkara udah bisa tadi pagi tak hitung di angka 74. Ya itu udah berapa kilo saya turun. Banyak temen dari Early Miles juga yang ngajain yang ngasih info gimana caranya nurunin berat badan, habis itu gimana caranya konsisten gitu kan. Habis dari Agustus itu saya mulai jalan kaki dulu. Setelah itu pas saya pagi jalan kaki, ketemu nih sama gerombolan orang lari. Kok ada gitu. Jadi saya disapa dulu waktu itu. Nah waktu itu pertama Pak Arif yang ngajak saya masuk di Early Miles gitu. Dicoba, dari itu konsisten lari ya sampai sekarang. Itu sih. Kira-kira sudah berapa kali nih kakaknya ikut event lari? Wih, kalau event lari tuh Sudah lumayan tak sih terhitung ya? Enggak sih, kalau terhitung masih bisa terhitung ya. Ya mungkin di atas 15 kali lah kali. Iya, di atas 15 sih. Saya udah ikut event-event itu kayak fun run, Ballpoint race seperti itu. Dari awal event sekali itu dulu di Gianyar itu di Melancaran itu kalau nggak salah bulan Desember 2024 itu saya udah mulai ikut lari itu pertama yang 5 kilo. Setelah itu pernah ikut yang 10 kilo juga. Nah sekarang lagi mempersiapkan diri nyoba di HM sama di half marathon sama di maratonnya seperti itu ya. Kira-kira nih dari sekian banyaknya event lari yang pernah kakak ikutin nih, yang paling berkesan itu event apa ini kira-kira? Yang paling berkesan ya, yang pertama sih. Yang paling pertama ya? Iya itu waktu di Melancaran itu waktu lari itu langsung badai. Pas di lari itu badai dia. Wih, itu baru keren tuh waktu itu. Itu sih yang paling berkesan sih. Pertama lari, badai, terus elevasinya lumayan tinggi juga. Itu di Ubud kemarin ya, di Melancaran. Berapa kilometer? Kalau nggak salah kemarin ikut yang di pamflet 5 kilo tapi hitungan di jam kemarin di 5,6. Itu paling berkesan banget. Pertama, habis itu badai, dan ya Tungkara finish strong. Awal ya soalnya ya masih gendut banget tuh. Terus menurut kakak nih, kira-kira
lari ini kenapa ya tiba-tiba jadi trending gitu sama anak-anak muda zaman sekarang Oh ini? gitu ya. Heeh. Mungkin gini ya, Gen Z sekarang, itu kalau aku sih ngelihatnya, nggak kayak kita yang dulu mungkin dulu, eee, trennya itu anak malam. Sekarang kan mungkin sunrise antusias ya Iya. namanya ya. Jadi pagi udah bangun, udah olahraga gitu kan, eee, udah pergeseran tren juga, karena kan ke depannya itu mungkin teman-teman di Gen Z, atau ndak di gen kayak saya nih, di milenial gitu kan, itu udah tahu bagaimana rasanya, sehat itu sangat penting untuk ke depannya gitu. Mungkin dari itu sih pergeseran trennya. Makanya, yang paling mudah dan mungkin yang paling murah dicari itu ya lari. Karena kan hitungannya lari itu itu kan pada dasarnya semua orang bisa lari, gitu kan. Yang penting butuh niat aja yang pertama yang gitu sih. Konsistennya juga. Konsisten itu juga, ya. Terus apa tren ini tuh kayak ngebawa pengaruh yang positif atau kayak zaman sekarang ini kan orang-orang ikut apa dikit dibilang FOMO, apa dikit dibilang Iya FOMO bener. gitu kan. Kalau saya sih nggak masalah ya. Semua tren ada positif ada negatifnya. Kalau orang yang bilang FOMO, nggak masalah. Terus ikut FOMO, karena kan hitungannya kita nge-share kayak di Strava, di Instagram, di Facebook, di mana lah gitu kita nge-share apa yang kita apa yang kita lakuin positif dan tidak merugikan orang lain, ya terus aja gitu. Hitungannya ke depannya itu contoh nih, kita tuh mungkin bisa ngajak ngajak orang lain yang biasanya mager pagi-pagi, tapi ngelihat story kita, pertama kan pasti dia negatif dulu. "Ih, apa sih nih lari?" Tapi kita konsisten terus gitu, coba nih. Nah, jadi kan itu juga ada karma baiknya dari kita buat dia, kan gitu. Jadi Jadi semangat kalau FOMO ya semangat bangun pagi, jadi kalau dibilang FOMO ya udah, yang penting FOMO-nya itu, positif, ya kan nggak mungkin kan FOMO bunuh orang. juga ya. Terus ngomong-ngomong tentang early miles ini. Early miles ya gimana tuh? Gimana perkembangannya di Singaraja? Wih keren ya. Dulu sih di awal-awal, kalau kita kan latihan Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi kalau hari Selasa itu isiran, Kamis itu speed, Sabtu itu long run. Biasanya hari Selasa yang pagi-pagi itu cuman 5 orang, 4 orang gitu yang di awalnya gitu kan. Sekarang udah mulai rame. Jadi, untuk komunitas early miles ini juga udah banyak yang tahu, udah banyak yang ikut karena, apa namanya, di kita di sini, eee, kita berlari bersama, happy bersama di, sini, habis itu nanti kita bisa bertukar pikiran mengenai apapun itu, mau kesehatan, mau tentang pelarian gimana, habis itu tentang hidup biasanya gitu kan. Karena kan juga banyak teman-teman di sini yang pendahulu-pendahulu yang mungkin CEO-CEO-nya Early Miles tuh kayak Pak Paso, Pak Arif, Om Parjo, banyak. Jadi mereka juga banyak ngasih insight yang positif ke kita, itu sih. Iya. Boleh diceritain nggak gimana awal terbentuknya early miles? Kalau awal sih saya nggak tahu ya karena kan yang bener-bener buatnya itu kan kayak Pak Pase, Pak Arif, habis itu Pak Roni, mungkin Om Parjo juga. Itu mereka mungkin yang sering diginiin sama mereka tuh dari obrolan kecil dulu. Coba obrolan kecil jadi habit, konsisten dulu jadi habit. Jadi dilihat dari sama yang lain itu yang mungkin yang baru mulai lari pada saat itu, eee, ya terbentuk Ermel sampai sekarang, gitu sih dia. Jadi obrol-obrolan kecil dulu, kalau nggak salah sih mereka dulu start-nya kan di Kleindis itu.
Oh, di Iya, habis itu sekarang kita base camp-nya di Kopi de Kakyang, itu sih. Eee, terus di Early Miles ini kegiatan rutinnya apa aja itu? Itu ya seperti yang tak bilang tadi, itu kegiatan rutinnya, latihan pagi itu jam 4.40, nanti base camp-nya di sini di Kopi de Kakyang, itu hari Selasa, itu isiran, jadi isiran tuh, apa namanya, itu lari santai lah dibilang ya, mungkin kita, bukan pakai jarak ataupun bukan pakai, pace namanya di situ. Jadi kita pakai waktu mungkin ya lari santai selama sejam gitu. Jadi kalau yang hari Kamis itu speed, jadi speed-nya itu, ya mungkin apa namanya, lebih cepat dari lari santai. Itu juga sejam, habis itu kalau hari Sabtu, itu baru kita long run. Biasanya long run itu, di atas 10 kilo sih, kalau hari Sabtunya. Karena kan banyak juga teman-teman yang libur hari Sabtu, kayak saya kan libur hari Sabtu. Ya jadi, apa namanya, bisa kita lebih panjang waktunya, mungkin antara 1,5 jam ataupun 2 jam itu bisa lari, itu sih. Kira-kira nih kalau misalkan ada pemula-pemula yang mau Hmm. join di Early Miles, Kalau join sih oke, kita sangat welcome di sini benar. Yang penting nanti datang latihan gitu kan, hari Selasa, Kamis, sama Sabtu itu terbuka untuk umum, siapa aja boleh. oke. Boleh kok nanti di sana ikut, biar apa namanya, semakin rame kan semakin happy juga jadinya. Jadi semakin banyak relasi, semakin banyak teman-teman juga, seperti itu. Jadi kan tujuannya kita ikut komunitas ini bukan halnya apa namanya, bukan, eee kalau orang sekarang tuh, dibilang FOMO gitu, kan gitu kan, "Wih, baru ada komunitas ini ikut FOMO," itu bukan gitu. Karena tujuannya yang positif itu kita punya, habit yang lebih baik, kita punya relasi yang lebih banyak, punya teman yang lebih banyak gitu kan. Jadi kan istilahnya bukan, jadi kan halnya, investasi ke diri sendiri juga biar jadi lebih sehat, dan juga investasi sama sosial juga, ya itu. Terus, menurut Kakak nih, dari Early Miles sendiri, apa yang bikin spesial? Yang bikin spesial ya di sini ya? Mungkin Apa yang paling bikin Kakak berkesan nih, oh gitu. selama bergabung di Early Miles Sama gabung di sini. Ini sih, apa namanya, insight baik dari mereka. Jadi dari teman-teman yang udah pernah, personal best mungkin yang istilahnya yang udah biasa latihan yang terprogram itu, jadi kita nanya apa tuh mereka cepet ngasih insight yang baik, itu. Jadi contoh nih kayak kemarin saya baru chat-chat-an sama Pak Roni namanya. Roni. Jadi, dia ngelihat nih progresku gimana larinya kan itu dilihat ya. Jadi udah dikasih tuh program sama dia, "Ini nih seperti ini nih bagusnya larinya," gitu. "Ini seperti ini nih, enaknya larinya biar enggak nanti cedera," gitu. Jadi lebih terstruktur gitu ya? Ya lebih terstruktur jadinya gitu, biar lebih yang penting kan lari itu yang dicari happy, gitu. Manfaatnya? Manfaatnya itu sih. Oke, kalau misalkan kita throwback lagi nih ke cerita awal Kakak. Kakak kan maaf, mantan obesitas ya. Sekarang, pasti itu jadi perubahan yang paling besar di hidup Kakak kan? Setelah, rutin lari. Kira-kira, pengaruhnya terhadap kesehatan mentalnya apa, Kak? Wih banyak banget. Dulu waktu masih obes tuh dikit-dikit marah, dikit-dikit mager gitu kan. Ya sekarang, ya lebih wise, bener. Habis itu lebih, apa namanya, lebih gerak-gerak lah di rumah dalam artian bukan kayak, dulu waktu masih gendut kan, mager mau nyapu mager, habis itu marahan sama istri gara-gara nggak nyapu. Kan gitu kan. Ya sekarang karena mungkin, otot sudah mulai sering bergerak. Jadi kan, otot itu bukan halnya untuk dipamerin aja, tapi kan poinnya itu otot itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang berguna untuk tubuh kita sendiri, kan gitu Daden ya. Iya maka dari
insight apa namanya, hal-hal baiknya itu banyak banget. Dari segi mentalnya lebih wise, habis itu dari segi sabaria, habis itu lagi apa namanya, lebih happy juga, kan gitu. Itu juga kan, yang jadi alasan, sebenarnya orang-orang ini nggak sadar kalau manfaat lari itu sebenarnya, sisi lainnya itu seperti itu ya, Iya sih, selain benar badan sehat. ya. Kalau saya sih sendiri ya pribadi, lari itu mungkin karena saya orangnya sering overthinking gitu kan. Jadi hal-hal yang nggak perlu tuh mungkin saya pikirin tuh sampai deep banget kan gitu. Ya jadi lari itu jadi kayak terapi, terapi sendiri. Jadi, apa namanya, kayak meditasi yang bergerak gitu. Karena kan saya, meditasi yang nggak misalnya, saya nggak bisa meditasi yang diam gitu, nggak bisa. Jadi mungkin itu jadi meditasi yang bergerak gitu. Jadi, apa namanya, kayak, kadang juga saya, itu dah, apa namanya, jadi jadi terapi untuk, biar nggak sering, overthinking lah, itu sih kalau saya. Eee, Tantangan terberat Kakak selama lari itu apa? Tantangan ya? Nggak ada tantangan sih, Nggak ada tantangan? orang saya larinya happy. Semasa ini, baru-baru lari itu, belum ada juga? Dibilang belum ada, nggak ada karena kan, berprogres semuanya. Jadi saya ngukur diri saya bisa nih segini, bisa nih segini, bisa nih segini, itu. Happy sih, nggak ada tantangan yang buat saya ini, yang buat saya apa namanya, yang buat saya kayak beban gitu, enggak. Karena tujuannya lari, itu biar happy, itu sih. Nggak ada tekanan juga Nggak ada ya? tekanan juga, biarpun di sini ikut pun nggak ada tekanan juga. Kakak pernah ini nggak, cedera pas lari? Cedera sih, paling shin splint di sini aja sih itu aja sih. Tapi nggak keras juga, tinggal di-rest aja, aman. Karena kan, banyak juga dari teman-teman di Unlimas ngasih tahu, "Oh larinya harusnya gini nih, biar nggak cedera nanti." Karena kan sebelum-sebelumnya kita tuh ada yang cedera, jadi dia nge-share sama kita, "Jangan gini, jangan gitu, jangan gini," gitu. Kalau dari Kakak sendiri nih, untuk pemula, gimana sih cara, Kakak untuk ngejaga konsistensi? Niat dulu yang awal, habis itu cari senengnya, cari happy-nya, udah itu. Itu aja? Iya, niat yang pertama, kalau udah niat, habis itu pasti happy, udah happy pasti konsisten, konsisten jadi habit, gitu. Iya. Terus kalau yang Kakak lihat nih, pemula-pemula ini kan, apa namanya, sering banget ngelakuin kesalahan. Kira-kira biasanya ngelakuin kesalahan apa nih, Kak? Kayak pemanasan yang kurang baik atau gimana? Intinya gini, pemanasan tuh pasti penting, habis itu pendinginan juga penting. Jadi lari itu kan itu bukan ngelatih otot, tapi otot yang bekerja. Itu kan karena kan lari itu, pada dasarnya, istilahnya otot tuh dibuat lebih keras lah bekerjanya, otot kaki ya terutama lah gitu. Jadi itu dah, jangan lupain pemanasan, jangan lupain pendinginan, itu aja sih. Jangan terlalu over juga dari segi pace-nya itu kan berapa menit kita dalam 1 kilo gitu, jangan terlalu over juga. Happy aja, santai aja, gitu. Kira-kira nih, perlu nggak kalau kita beli sepatu running yang mahal? Oh, sepatu running yang mahal ya? Kan lagi ngetren nih sepatu Kalau running. saya ya, karena saya itu kaum mendang-mending. Jadi kalau saya setiap beli sepatu tuh cari yang memang benar cocok sama kita. Tergantung ya, karena kalau memang ada uangnya ada, habis itu niat untuk belinya ada, kan gitu kan. Boleh beli yang mahal, tergantung kemampuan kita, ukur aja. Tapi kalau saya pribadi, saya selalu memilih sepatu yang memang benar-benar cocok sama saya. Habis itu memang benar-benar badak, dalam artian badak tuh long term makainya. Sama kayak sepatu yang saya pakai ini udah berapa kilo ya? Kayaknya udah
hampir 600 kilo dan saya pakai itu. Oh, dari awal beli itu masih enak, itu. Jadi kalau menurut saya sih nggak perlu. Nggak perlu. Ya nggak perlu beli yang mahal-mahal, perlu cari yang cocok buat kamu itu aja. Menyesuaikan situasi Menyesuaikan situasi, kondisi, bentuk kaki, kan banyak seperti itu. Jadi apa yang perlu dicari, ya sekarang kan banyak juga merek-merek lokal yang mungkin yang lebih murah, tapi dari segi kualitasnya itu hampir sama, gitu. Banyak kok, tergantung situasinya kita, kondisinya kita, habis itu. Ya intinya kalau mau fokus di lari, jangan sampai ngebebanin kamu, itu aja sih. Karena kan kita lari buat happy, ya masa udah kita konsisten lari malah ngebebanin, kan nggak bagus. Itu kalau saya sih itu. Kak, kira-kira berapa frekuensi yang ideal untuk lari? Frekuensi apa ini? Jaraknya atau mileage-nya dalam artian berapa kali seminggu atau gimana? Iya boleh, berapa kali seminggu? Tergantung ya. Nah, kemarin kan ada tuh orang bergerak ataupun lari itu kan yang paling bagus itu kan cuman 150 menit per minggu. Jadi kalau kita kan banyakkan ego kadang mulia setiap hari lari, setiap hari. Ya kalau yang bagus itu yang kemarin saya lihat di YouTube tuh ada podcastnya Dokter Tirta, itu tuh sekitar 150 menit aja sih kita bergerak seminggu. Seminggu. Ya jadi kalau dibagi 7 hari, ya kan berarti kan sekitar 20-30 menit lah. Ya itu. Apalagi sekarang lagi gila-gilanya tren Strava itu. Itu kan bisa dicek di situ kan ya. Kalau yang baru-baru yang enak yang yang mungkin biar bergerak aja itu untuk olahraga apapun itu bukan di lari aja tapi banyak yang lain itu bergerak ya cukup 150 menit lah seminggu. Terus yang terakhir ya Kak, Hmm. pesan buat calon runner atau buat yang mau bergabung di komunitas Early Miles Singaraja boleh banget. Ya. Kalian masih gendut, kurusin. Nah, jadi itu niat dulu gerak, habis itu ingat yang kalian lakuin sekarang itu akan jadi investasi baik di umur kalian 30 tahun up. Itu sih. Jadi intinya kita dikasih hidup sama Tuhan. Jadi kita bagaimana ngejalanin hidup kita itu. Jadi kalau yang udah masih punya kebiasaan buruk, dikurangin lah dikit, diimbangin sama kebiasaan yang baiknya seperti itu. Itu sih. Terus katanya Early Miles ini mau ikut yang Iya, tanggal 2 Agustus nanti ya. tanggal 2 Agustus nanti. Ya, 1 Kira-kira tahun. eventnya apa nih Kak? Kayaknya udah bisa di-spill apa belum ya? Di-spill atau Nanti pantengin aja IG-nya Early Miles, di situ nanti pasti ada apa-apa nanti event yang bakal kita buat di tanggal 2 Agustus itu. Jadi teman-teman yang mau kolaborasi, teman-teman yang mau ikut nanti di sana, nanti bisa DM di IG-nya Early Miles. Jadi kami buat yang meriah lah, shoot yang 1 tahun ini. Jadi kami maunya berlari bersama dan mengabdi bersama, seperti itu. Jadi tujuannya ini dari yang awalnya cuma bercandanya ngomongnya, sekarang kita bisa memberikan hal dan impact baik untuk diri kita sendiri, untuk teman-teman teman-teman anggota The Mers, dan mungkin kita bisa jadi memberikan impact baik juga untuk di Singaraja. Itu sih. Jangan lupa di tanggal 2 Agustus ya. 2 Agustus. teman-teman. Jadi mulai sekarang tuh bisa di kepo-kepoin Early Miles-nya, kalau mau latihan juga boleh. Nanti IG-nya ditaruh di sini nih. Nah, tuh. Itu lagunya guys. Ya, Oke. itu sih.
Duh, jadi, terima kasih banyak nih Kak sudah Iya, berbagi sama-sama. cerita Heeh sama heeh. Iya kami. iya iya. Semoga obrolan hari ini bisa menginspirasi para pelari-pelari culture di Iya. Singaraja ataupun di luar Singaraja. Oke. Mmm. Terima kasih juga buat semua yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Dah.